Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana praktek sholat dengan baik dan benar. Langsung saja, yang pertama yaitu niat. Niat ini termasuk rukun yang pertama. Di situ sudah Bapak paparkan sholat 5 waktu. Niat sholat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Niat. Nah, di situ niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan, kalau jadi makmum makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat ini letaknya di dalam hati, dan waktu pelaksanaannya ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan dengan membaca Allahu Akbar sampai tangan ditempelkan ke perut, ke bawah dada. Itu waktu pelaksanaannya. Allahu Akbar, hati disertai dengan niat di dalam hati. Gitu. Nah, takbiratul ihram ini posisinya dengan mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Telapak tangannya sejajar dengan bahu, dan mengucapkan Allahu Akbar minimal kita mendengar suara kita sendiri. Allahu Akbar, enggak usah keras-keras, juga jangan di dalam hati, tapi diucapkan tetapi tidak keras, minimal telinga kita mendengar ucapan kita sendiri, begitu. Nah, setelah takbir Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu baru kita membaca Al-Fatihah.
disunahkan ta'awud dahulu, tapi tidak dikeraskan, tapi lirih saja ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Kayak bisik-bisik. Kemudian baru bismillah. Bismillah ini termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, jangan dilupakan. Jangan langsung alhamdulillah, tapi bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di sini di kitab As-Sholatan dijelaskan sebelum mengucapkan amin disunahkan untuk membaca doa Rabbi ghfirli wa liwalidayya wal muslimin. Amin, baru gitu. Itu sunahnya. Nah, untuk kesunahan membaca amin itu sunahkan berbarengan dengan aminnya imam. Kan imam juga mengucapkan amin, makmumnya juga mengikuti imamnya amin gitu. Supaya amin kita juga diamini oleh para malaikat. Karena aminnya malaikat bersamaan dengan aminnya imam. Kalau kita bersamaan aminnya dengan imam, maka kita juga diamini oleh malaikat. Gitu. Itu apa faedahnya amin kita bersama imam berbarengan. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, sunahkan membaca surat-surat yang lain seperti surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas dan lain-lain. Nah, setelah baca surat Al-Fatihah, terus surat pendek yang lain, kemudian ruku. Allahu Akbar, ruku. Nah, ruku ini bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ruku ini gerakannya punggung dengan kepala itu harus sejajar. Nah, supaya sempurna, gerakan ruku yang sempurna itu punggung dan kepala sejajar. Kepalanya enggak dingkluk juga enggak dana. Sejajar menatap tempat sujud matanya. Gitu. Terus lutut kaki ini lurus, enggak ditekuk. Lurus. Nah, dan telapak tangan menyentuh kedua lutut. Telapak tangan menyentuh lututnya. Itu posisinya. Kemudian i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, kenapa kok sami'allahu liman hamidah? Kok enggak Allahu Akbar? Nah, itu ceritanya sangat panjang. Pokoknya intinya dulu sahabat Sayyidina Ali itu mau pergi ke masjid. Nah, pergi ke masjid ini di depannya itu ada orang tua yang beragama Yahudi, orang tua Yahudi. Nah, beliau sangat sungkan, sangat menghormati orang tua tersebut sehingga dia tidak mau menyalib orang tua itu untuk pergi ke masjid. Padahal di masjid itu sudah qomat, sudah diadakan sholat, sudah mulai sholatnya itu. Nah, ini sambil menunggu orang tuanya, akhirnya Sayyidina Ali terlambat di masjid. Nah, begitu sudah masuk masjid, posisi Nabi Muhammad kala itu sedang mengimami itu sudah rukuk. Nah, Sayyidina Ali datang, terus dia berkata, Alhamdulillah, ejek umani jamaah rakaat pertama. Gitu. Sayyidina Ali berkata gitu. Lah, di situ Nabi Muhammad itu punggungnya ada yang menaiki malaikat supaya Nabi Muhammad
enggak i'tidal dulu menunggu Sayyidina Ali mengikuti rukuknya Nabi Muhammad gitu. Sehingga bacaan i'tidal menjadi Sami'allahu liman hamidah. Yang artinya semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya gitu. Sami'allahu liman hamidah. Gitu ceritanya, cerita singkatnya gitu. Nah, bacaan i'tidal ini kita baca bersama-sama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, kemudian sujud. Sujud ini yang menempel di bumi, yang menempel di alas tempat sholat itu kepala, dahi maksudnya, batuk, dahi, terus kedua telapak tangan, terus kedua lutut, kedua jari-jari kaki, jinjit, jari-jarinya jinjit. Nah, terus ada kalau di kitab Fasolatan ini hidung juga termasuk dalam bagian wajah itu hidung dan batuk yang harus menempel. Hidung dan batuk dan dahi yang menempel di tempat sujud. Tuh. Nah, bacaan sujud ini kita baca bersama-sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian setelah sujud yang pertama baru kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini namanya duduk iftirash. Caranya duduk iftirash bagaimana? Caranya kaki kanan posisinya jari-jarinya jinjit. Jinjit, seret, ditekuk jinjit. Terus kaki kiri itu dibuat alas, telapak kaki kiri itu dibuat duduk pantat kita, dibuat duduk begitu. Sama lihat di gambar itu ada ya. Nah, dalam posisi ini, dalam posisi duduk di antara dua sujud ini, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu. Setelah duduk di antara dua sujud, kita sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Bacaannya sama. Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali. Nah, setelah sujud yang kedua, jika ada lanjutan rokaatnya, melanjutkan lagi berdiri. Nah, caranya berdiri ini setelah sujud kedua, terus duduk istirahat dulu, duduk istirahat. Duduknya sama seperti duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, kemudian berdiri. Nah, berdiri ini kedua tangan ini di pupu, di paha. Kedua tangan di paha, terus tangan kiri tetap di paha, tangan kanan menyangga ke bumi, menyangga ke alas sholat kita untuk berdiri gitu posisinya. Hanya tangan kanan saja yang menyangga. Biasanya kan kita kedua tangan. Nah, yang disunahkan dalam kitab Fasolatan ini tangan kanan yang menyangga itu untuk berdiri. Kemudian diulangi lagi gerakan yang saya sebutkan tadi. Gerakannya diulang. Nah, setelah mendapatkan 2 rakaat baru ada namanya tahiyat awal. Nah, setelah mendapatkan 2 rakaat disunahkan untuk duduk tahiyat awal. Nah, duduk tahiyat awal ini sama seperti duduk di antara dua sujud, sama duduk iftirash tadi, sama. Kemudian membaca bacaan tahiyat awal.
At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ tahiyat awal. Kemudian berdiri lagi, melanjutkan rakaatnya seperti gerakan yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian setelah rakaat terakhir, rakaat yang terakhir setelah sujud yang kedua, maka melakukan tahiyat akhir. Tahiyat akhir bacaannya, posisi duduknya dulu. Posisi duduknya tahiyat akhir, kaki kanan sama seperti tahiyat awal, sama seperti iftirosh, jinjit jari-jarinya jinjit. Kemudian yang kaki kiri itu dimasukkan agak ke depan, bukan dibuat alas pantat, bukan dibuat duduk pantat kita, tapi dimajukan ke depan hingga telapak kaki kiri kita menempel di itu tulang kering kaki kanan, gares. Telapak kaki kiri kita menyentuh gares kaki kanan, gitu. Agak ke depan, gitu posisinya, sehingga pantat kita duduk di bumi, di alas sholat kita duduknya, bukan di kaki kiri kita, bukan, beda. Ini namanya duduk tawarruk. Tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Bacaannya sama dengan ketika kita tahiyat awal, cuman ada tambahan sholawat Ibrahimiyah. Kita baca sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu baru kita salam. Sebelum salam, di dalam kitab Fasolatan ini saya melihat halaman 31, ya, ada doa-doa di situ. Ya, zaman tambahi nggak apa-apa, setelah tahiyat akhir zaman tambahi doa-doa yang tercantum di kitab Fasolatan tersebut. Itu apa-apa. Kalau biasanya yang dipakai itu yang ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Gitu. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan. Nah, itu yang rukun, yang wajib. Satu salam yang pertama, menoleh ke kanan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kiri, itu sunnah. Tapi kita juga harus mengerjakan yang sunnah supaya sholat kita itu sempurna, ya. Kemudian setelah sholat disunahkan wiridan. Nah, untuk wiridan kita akan membahasnya di pertemuan yang lain. Untuk itu sekian dulu pada praktek sholat kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat dan barokah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya tutup dulu. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduddu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum